Selamat datang di channel YouTube saya dengan saya Arif Rahman Hakim dengan tingkat digit terakhir 218. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan keamanan data pada mobile banking MBCA dan klik BCA. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui apa itu keamanan digital atau bisa disebut juga keamanan data. Teknologi keamanan data atau digital adalah kumpulan metode, sistem, dan alat yang digunakan untuk melindungi data, sistem, dan jaringan dari akses tidak sah, pencurian, atau serangan siber. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, teknologi keamanan menjadi sangat penting untuk menjaga privasi, memastikan integritas data, dan mencegah berbagai ancaman kejahatan siber seperti phishing, malware, hacking, dan pencurian identitas. Nah, di era keamanan data yang semakin berkembang ini, sistem perbankan atau bank juga tidak luput dari proses pengembangan keamanan digital. Di beberapa antaranya ada penerapan yang dilakukan untuk menjaga keamanan data. Yang pertama, ada enkripsi data, yaitu proses mengubah data menjadi kode rahasia untuk melindunginya dari akses yang tidak sah. Ada firewall dan intrusion detection system atau IDS, sistem yang memantau dan menyaring lalu lintas jaringan untuk mencegah serangan dari luar. Ada autentifikasi dua faktor authentication, sistem yang mewajibkan pengguna untuk memberikan dua bentuk identifikasi sebelum mengakses akun mereka, seperti kombinasi password dan OTP atau one-time password yang bisa dikirim melalui SMS atau email. Ada juga keamanan biometrik yang berdasarkan karakteristik fisik pengguna seperti sidik jari atau pemindaian wajah. Ada juga manajemen akses dan identitas yang membatasi akses hanya kepada pengguna yang berwenang berdasarkan hak dan isi yang telah ditentukan serta waktu yang terbatas. Nah, untuk perbankan kita melakukan observasi dan mencari tahu tentang MBCA dan klik BCA, yang dimana MBCA untuk smartphone user nasabah dan klik BCA adalah web yang disediakan BCA sehingga dapat diakses di mana saja dengan perangkat yang dapat terhubung dengan internet seperti tab, PC, ataupun yang lain. Nah, karena perbankan ini sangat sensitif, BCA melakukan penerapan berbagai teknologi pengamanan data. Di antaranya adalah yang pertama ada user ID dan PIN. User ID dan PIN ini dapat diakses bila pengguna telah melakukan registrasi terhadap teller, sehingga pengguna akan diberikan user akses kepada web klik BCA. Ini adalah sistem pertahanan pertama untuk mengakses layanan perbankan.
Nah, yang kedua ada trik BCA atau token BCA. Biasanya ini digunakan untuk melakukan transaksi seperti transfer dana atau pembayaran tagihan yang dimana token ini menghasilkan kode unik yang hanya bisa digunakan dalam satu sesi transaksi sehingga memperkecil resiko penyalahgunaan akun. Biasanya ini digunakan untuk badan usaha atau instansi tertentu seperti yang ada di Indomaret untuk pengisian e-tol. Nah, dalam inskripsinya BCA menggunakan Secure Socket Layer Encryption yang dimana semua data yang dikirimkan melalui klik BCA dienkripsi menggunakan SSL dengan sertifikat digital. Ini memastikan bahwa komunikasi antara perangkat pengguna dan server aman dari penyerangan hacker ataupun penyadapan. Nah, cara kerjanya SSL akan melakukan pertukaran kunci enkripsi. Browser akan meminta sertifikat keamanan dari server. Server akan mengirimkan sertifikat SSL yang berisi public key. Dan browser akan memverifikasi apakah sertifikat tersebut valid dan dikeluarkan oleh sertifikat authority yang terpercaya. Nah, setelah sertifikat SSL diverifikasi, browser dan server menggunakan kunci enkripsi untuk mengamankan komunikasi. Semua data yang dikirim seperti user ID, PIN, OTP, dan informasi transaksi akan dikodekan agar tidak bisa dibaca oleh pihak lain. Data yang dikirim hanya bisa didekripsi oleh server BCA sehingga pihak lain tidak bisa mencuri atau mengubah informasi yang dikirim. Yang keempat ada one time password via SMS. Untuk meningkatkan keamanan tentu saja ada kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel yang terdaftar. OTP ini berlaku dalam jangka waktu pendek untuk menghindari penyalahgunaan. Contohnya biasanya digunakan saat registrasi pertama. Nah, yang terakhir adalah logout otomatis. Jika pengguna tidak aktif dalam jangka waktu tertentu, sistem klik BCA akan otomatis keluar. Logout untuk mencegah akses tidak sah jika perangkat digunakan orang lain. Untuk selanjutnya ada penerapan di mobile bagi MBCA. Nah, yang pertama adalah proses kode akses yang dimana itu akan dibuat pertama kali saat user ingin menggunakan MBCA. Nah, untuk membuatnya kita memerlukan kartu dan nomor yang ada di ATM sehingga kode akses ini bersifat pribadi, tidak dibatasi oleh user lain. Dikarenakan yang kelima yaitu pengamanan melalui perangkat tertentu. Artinya kode akses ini
bergantung pada SIM telepon. Sehingga jika menggunakan kode akses menggunakan nomor lain atau perangkat lain tidak akan bisa. Nah, biar kode aksesnya terdiri dari huruf dan PIN. Huruf dan angka yang bisa dikombinasikan untuk menghindari penyalahgunaan. Nah, PIN transaksi ini biasanya untuk setiap transaksi menggunakan MBCA. Nah, PIN ini dibuat pertama kali saat ingin membuat kartu ATM di teller. Yang ketiga ada biometric authentication, yaitu fingerprint dan Face ID. Nah, untuk smartphone yang mendukung fitur sidik jari, fingerprint, atau pengenalan wajah, MBCA menyediakan opsi login dengan metode ini karena lebih sulit untuk diretas dibandingkan PIN biasa. Untuk notifikasi transaksi via SMS atau email, itu biasanya digunakan ketika kita akan registrasi pertama kali atau registrasi ulang. Jika ada transaksi yang mencurigakan, pengguna juga bisa mendapatkan notifikasi via SMS atau email. Nah, selanjutnya ada ancaman keamanan digital. Walaupun sudah dilakukan beberapa metode untuk mencegahnya, ancaman keamanan digital terhadap itu masih ada, dikarenakan itu bisa dari kesalahan pihak bank maupun nasabah, yang dimana dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama adalah phishing. Phishing ini penipuan melalui email atau situs palsu yang menyerupai Kik BCA untuk mencuri user ID dan PIN. Cara menghindarinya adalah bisa melihat situs resmi web BCA dengan www.klikbca.com. Itu menggunakan HTTPS. Nah, contohnya di beberapa tahun atau bulan kemarin ada link yang sama tapi menggunakan A yang berbeda. Contohnya hanya menggunakan huruf akrilik. Pada awalnya terlihat sama, tapi setelah diteliti, huruf A pada kata BC terlihat berbeda dengan situs aslinya. Yang kedua ada malware dan keylogger. Malware dan keylogger ini berasal dari virus atau aplikasi berbahaya yang dapat mencatat ketikan pengguna dan mencuri informasi login. Cara menghindarinya adalah kita harus mengupdate software perangkat yang kita gunakan untuk mengakses BCA, dan jangan menggunakan komputer atau perangkat orang lain
seperti WiFi ataupun komputer publik yang tidak aman. Ada yang ketiga adalah social engineering. Nah, ini lebih sulit karena ini penipuan dengan modus berpura-pura menjadi pihak bank dan meminta informasi login. Cara menghindarinya adalah kita harus ingat bahwa pihak bank tidak akan meminta PIN atau kode OTP dari pengguna tanpa izin pengguna. Dikarenakan untuk mengakses MBCA ataupun klik BCA itu biasanya terkadang kita dikirimi kode OTP yang dimana kita tidak memintanya, sehingga harus segera hati-hati terhadap penipuan dengan modus tersebut. Kesimpulannya, keamanan perbankan digital sangat penting untuk melindungi dana dan informasi pribadi nasabah. BCA juga telah menerapkan berbagai sistem keamanan canggih di grup BCA dan MBCA seperti enkripsi SSL, OTP, key BCA, dan autentikasi biometrik. Namun keamanan digital juga bergantung pada kewaspadaan pengguna dengan selalu menjaga kerahasiaan data login dan waspada terhadap penipuan. Nasabah bisa bertransaksi dengan aman dan nyaman. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perkataan yang tidak enak didengar. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.